congratulations, but you know they watch that shit. I ain't even gon' get mad. I'm young, black and rich. She tryna sell me lies, bitch. I ain't buying shit. If we ain't talking. Pada abad ke-13, gempuran dahsyat pasukan Mongol mengguncang Asia. Di tengah kehancuran, sebuah suku nomaden bernama Kai, di bawah kepemimpinan Sulaiman Shah, memulai sebuah perjalanan panjang mencari tanah baru, mencari harapan. Namun, takdir berkata lain. Sulaiman Shah wafat di Sungai Efrat. Kepemimpinan kini beralih ke tangan putranya yang gagah berani, Ertugrul Ghazi. Di Anatolia, Ertugrul menjalin aliansi vital dengan Daulah Saljuk Rum, membantu mereka melawan invasi Bizantium. Atas keberaniannya, ia dianugerahi tanah dan gelar penolong sultan. Setelah wafatnya Ertugrul pada tahun 1288, tongkat estafet kepemimpinan beralih ke putranya, Utsman. Dengan dukungan penuh rakyat, Utsman mendeklarasikan diri sebagai Padishah Al-Utsmaniyah. Maka berdirilah kerajaan Utsmani dengan Qura Hisar sebagai ibu kota pertamanya. Daulah Utsmani tumbuh menjadi imperium yang dinamis, meninggalkan jejak peradaban yang kaya di dunia timur. Bahkan hingga ke Nusantara, ulama-ulama awal Indonesia adalah utusan langsung dari Sultan Utsmani, membawa lentera Islam dan ilmu pengetahuan. Warisan mereka masih terasa hingga kini.
Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan dengan judul Substansi dan kebijakan pemerintahan Daulah Utsmani. Kebangkitan Daulah Utsmani tidak lepas dari melemahnya kekuatan Daulah Abbasiyah yang pada saat itu di masa kritisnya. Lahirnya pemimpin-pemimpin hebat membuat Daulah Utsmani sebagai pemegang dunia yang kembali mengangkat derajat Islam dan kejayaannya. Utsman 699-726 Hijriah atau 1299 sampai 1326 Masehi. Utsman adalah pendiri Daulah Utsmani. Ia membangun kerajaan dengan dasar persatuan suku Turki dan dikenal sebagai pemimpin yang pemberani, adil, dan bijaksana. Ia memimpin ekspansi wilayah dan menyatukan umat Islam tanpa paksaan. Utsman juga membentuk tarekat Bakhtasi untuk mendukung perjuangan agama dan militer. Utsman wafat pada usia 70 tahun, meninggalkan wilayah luas sekitar 16.000 km dengan pusat kekuasaan di Bursaid. Orkan. Putra Utsman, Orkan menggantikan ayahnya dan memindahkan ibu kota dari Quraisy ke Bursa. Ia memperluas wilayah ke daerah Turki dan menaklukkan kota-kota seperti Nikea pada tahun 1331, Nikomedia 1337, dan Skutari 1338. Orkan juga membentuk sistem militer yang terorganisir dan mendirikan pasukan elit Janissary atau Inkisharia. Ia memperkuat administrasi, membangun masjid, lembaga ilmu pengetahuan, dan menjadikan Daulah Utsmani semakin kuat. Yang ketiga yaitu Murad Ai pada tahun 761 sampai 791 Hijriah. Setelah Sultan Orkan wafat, kekuasaan dilanjutkan oleh putranya, yaitu Sultan Murad Ai, yang dikenal sebagai sosok pemberani, dermawan, dan taat agama. Ia memperluas wilayah kekuasaan Daulah Utsmani ke Asia Kecil dan Eropa, termasuk Adrianople yang dijadikan ibu kota baru. Penaklukan berkelanjutan ke Makedonia, Sofia, Bulgaria, Serbia, dan Yunani. Murad Ai juga menghadapi serangan dari Raja Uruk kelima, yaitu Serbia dan Raja Bosnia, namun berhasil menguasai banyak wilayah Eropa Timur. Ia gugur dalam pertempuran pada usia 65 tahun dan mewarisin wilayah yang sangat luas bagi Daulah Utsmani. Bayazid I, Yildirim Bayazid 1360 sampai 1403 adalah Sultan keempat Kesultanan Utsmaniyah yang memerintah tahun 1389 sampai 1402. Julukannya Yildirim berarti halilintar karena cepat dan tangkas dalam perang. Namun, rencana penaklukan Konstantinopel akhirnya terjadi karena ancaman dari Timur Leng. Akhirnya terjadi peperangan antara pasukan Bayazid I dan Timur Leng. Penyebab perselisihan antara Bayazid dan Timur Leng. 1. Perebutan wilayah Irak atau Baghdad. 2. Timur Leng mendukung penguasa yang saling menentang Bayazid. 3. Saling menghina dan membakar surat karena kesalahpahaman. 4. Keduanya ingin memperluas wilayah kekuasaan masing-masing. Satu. Apa? Siap. Udah. Udah. Ya udah. Sampai kali, coba. Halo guys. Dayuan latihan tugas SKI. Hai. Dan itu buat video SKI. Bye bye. Tri buat video SKI. Manfaatnya PR. Allahu Akbar. Nah, ini perang-perang nih ya, perang. Iman banyak kali PR-nya. Allah.
Jangan bahas alien, Mas. Jangan loh, bahasa waras lah, mandai PR. Oke. Medan. Jakarta. Dan udah. 1, 2, 3. Medan, Jakarta, Palembang. Apa nih? Puma nangis. Ini persidangan harus dilakukan secara tertutup. Harus tertutup. Terbuka, tertutup, terbuka, harus tertutup. Terbuka, buka. Sehingga publik bisa menilai dengan nurani masing-masing. Mohon alat itu diputar. Tidak perlu diputar. Diputar, tidak putar, tidak putar. Kita harus memberikan ruang membuktikan siapa yang jujur.